Senang bisa bertemu kembali dalam acara Renungan Tengah Minggu dari Assembly Church. Apa kabar? Saya harap saudara-saudara semua dalam keadaan baik dan sehat. Saat ini saya ingin mengucapkan selamat tahun baru. Saya harap Bapak Ibu dapat memasuki tahun yang baru ini dengan semangat dari Tuhan Yesus. Di awal tahun ini, tema gereja adalah pengharapan masa depan. Dan ayat yang mendasari diambil dari Yeremia pasal yang ke-29, ayat yang ke-11 yang mengatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu, ayat ini sudah sering kita dengar dan biasanya dibacakan untuk menyemangati kita saat menghadapi masa depan yang tampak suram, atau memberikan damai sejahtera saat kita khawatir tentang masa depan kita. Ayat ini mengatakan bahwa Tuhan telah merancangkan bagi kita masa depan yang penuh harapan. Malam ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk belajar bersama latar belakang dari ayat ini dan apa yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan malam ini yang Tuhan telah berikan untuk kami untuk belajar kembali dari firman Tuhan. Tuhan, kami mau membuka hati kami, berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, ayat ke-11 yang tadi kita baca adalah bagian dari surat Nabi Yeremia kepada orang-orang Yehuda yang sedang berada di pembuangan di tanah Babel dan berada dalam kekuasaan Raja Nebukadnezar. Apakah kita pernah berpikir mengapa orang-orang Yehuda ini berada di dalam pembuangan? Mengapa mereka dibuang keluar dari tanah air mereka dan dikuasai oleh seorang raja asing? Jika kita baca di ayat-ayat sebelum ayat ke-11, Tuhan memerintahkan orang-orang buangan ini untuk mendirikan rumah, untuk berkebun, dan untuk beranak cucu di tanah asing. Dari pertanyaan-pertanyaan ini, saya ingin mengajak kita belajar bersama dari firman Tuhan. Renungan malam ini saya beri judul, Rencana Tuhan Tidak Pernah Gagal. Malam ini kita akan banyak membaca firman Tuhan. Penyebab orang-orang Yehuda ini dibuang ke tanah Babel dan dikuasai oleh Raja Nebukadnezar terdapat di Yeremia pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai yang ke-12 dengan judul Yehuda akan dibuang ke Babel 70 tahun lamanya. Firman Tuhan mengatakan demikian. Firman yang datang kepada Yeremia tentang segenap kaum Yehuda dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, yaitu dalam tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar, Raja Babel. Firman itu telah disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada segenap kaum Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem, katanya, sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amun, Raja Yehuda, sampai hari ini, jadi sudah 23 tahun lamanya, firman Tuhan datang kepadaku, dan terus-menerus aku mengucapkannya kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Juga Tuhan terus-menerus mengutus kepadamu semua hambanya, yaitu nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah lakumu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu,
dan kepada nenek moyangmu, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Juga janganlah kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Demikianlah firman Tuhan. Sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku, sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara. Demikianlah firman Tuhan. Menyuruh memanggil Nebukadnezar Raja Babel, hambaku itu. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan, dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Aku akan melenyapkan dari antara mereka suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan dan cahaya pelita. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Kemudian sesudah genap ke-70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada semua bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri orang Kasdim, dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Poin-poin yang kita bisa dapat dari perikop ini, yang pertama, firman Tuhan itu datang kepada Yeremia pada tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar, Raja Babel. Jadi Tuhan memakai seorang raja yang baru saja memerintah, dan bukan raja yang sudah lama memerintah. Poin kedua yang kita bisa lihat, bahwa sudah 23 tahun lamanya firman Tuhan disampaikan kepada orang-orang Yehuda, tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Yang ketiga, firman Tuhan bertujuan supaya orang-orang Yehuda bertobat dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat, supaya mereka tetap tinggal di tanah yang telah diberikan Tuhan kepada nenek moyangnya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam bahasa Inggris ini biasa dikatakan forever and ever. Poin yang keempat, bangsa Yehuda tidak mendengarkan firman Tuhan, sehingga Tuhan akan mengerahkan bangsa asing, yaitu Babel, untuk melawan bangsa Yehuda. Dan poin yang keenam yang kita dapat dari perikop ini, Tuhan sudah berfirman bahwa mereka akan menjadi hamba Raja Babel selama 70 tahun. Jadi, pembuangan bangsa Yehuda ini adalah karena kesalahan, kebebalan, dan dosa mereka sendiri. Bapak Ibu, selama 23 tahun, Tuhan terus berbicara dan memperingati mereka melalui nabi-nabinya. Tapi mereka tidak mau mendengarkan dan mengikuti perintah Tuhan. Pertanyaannya bagi kita, apa yang selama ini Tuhan sedang firmankan kepada kita, pada saudara dan saya? Apakah untuk berhenti melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepadanya, sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan, atau apakah kita sedang mengikuti Allah lain dan tidak berbalik kepada Allah yang benar? Telah berapa lama Allah berbicara atau memperingati kita melalui Roh Kudus atau melalui hamba-hambanya? 1 minggu? Beberapa bulan? 1 tahun? Atau bahkan 23 tahun? Apakah kita akan menunggu sampai Tuhan menghukum kita seperti kepada orang Yehuda?
Sekaranglah saatnya untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Tinggalkan cara hidup dan kebiasaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Berbaliklah 180 derajat kepada Allah. Dan jangan kembali kepada kehidupan kita yang lama, yang menyakitkan hati Allah. Tapi, bagaimana jika kita sudah berada di dalam tanah pembuangan itu? Kita harus tetap mendengarkan firman Tuhan. Di Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7 mengatakan, "Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu." Jadi, Tuhan memerintahkan orang-orang Yehuda yang ada di tanah Babel untuk mendirikan rumah, untuk berkebun, untuk berkeluarga, beranak cucu. Juga untuk mengusahakan kesejahteraan bagi orang Babel dan berdoa untuk kota-kotanya. Perintah Tuhan yang diberikan kepada orang-orang Yehuda ini baru ketika mereka baru saja ada di pembuangan. Secara logika, manusia tidak masuk akal. Sebagai orang buangan, kita tentu ingin segera kembali ke tanah air kita. Tapi Tuhan malah memerintahkan untuk membangun rumah. Berarti mereka akan menetap dalam jangka waktu yang lama. Untuk berkebun, yaitu berusaha, supaya mereka menikmati hasilnya. Juga untuk berkeluarga, untuk beranak dan bercucu. Dan perintah yang lebih berat adalah untuk mengusahakan kesejahteraan dan mendoakan bangsa yang menjajah atau menguasai mereka. Bagaimana mereka dapat melakukannya? Pertanyaannya bagi kita, apakah saat ini kita sudah berdoa untuk kesejahteraan kota kita? Hal yang menguatkan hati orang Yehuda adalah firman Tuhan di ayat yang ke-11 yang tadi kita telah baca. Bahwa Tuhan tahu rancangan-rancangan apa yang Dia akan lakukan untuk orang Yehuda. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Firman Tuhan tidak berubah dari saat disampaikan oleh Nabi Yeremia di pasal yang ke-25 dan difirmankan lagi di pasal 29 bahwa orang Yehuda akan ada di pembuangan selama 70 tahun. Bapak Ibu, 70 tahun bukanlah suatu jangka waktu yang pendek. Jangka waktu ini bisa mencakup 3 generasi. Dari orang tua ke anak, dan dari anak sampai ke cucu. Banyak hal bisa terjadi dalam kurun waktu 70 tahun. Sebagai perbandingan, mungkin kita ingat peristiwa pandemi belum lama ini. Pandemi dimulai sekitar awal tahun 2020. Sejak saat itu sampai saat ini, banyak sekali peristiwa yang telah kita alami. Mulai dari lockdown, isolation, self-distancing, work from home, aktivitas yang dibatasi, mobilitas yang dikurangin atau dibatasin, di mana kita tidak bisa keluar dalam radius kilometer tertentu. Dan masih banyak lagi yang saya rasa sebagian masih segar dalam ingatan kita. Dan akhirnya saat ini kita telah menikmati kebebasan seperti sebelum masa pandemi. Dan semuanya ini terjadi dalam jangka waktu kurang dari 3 tahun. Jadi, pastinya
ada lebih banyak lagi yang bisa terjadi dalam waktu 70 tahun. Tapi Tuhan tidak meninggalkan orang-orang Yehuda begitu saja selama masa pembuangan ini. Janji Tuhan yang indah bisa kita baca di Yeremia pasal yang ke-29, ayat yang ke-12 sampai yang ke-14 yang mengatakan, "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku." Demikianlah firman Tuhan. "Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan." Demikianlah firman Tuhan. "Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu." Jika kita lihat dari ayat ini, semuanya memerlukan tindakan aktif dari kita. Kita harus berseru, kita harus datang berdoa, kita harus mencari, dan kita harus menanyakan Tuhan. Kita tidak bisa hanya diam-diam saja. Tapi hal inilah yang sering kita lakukan. Kita maunya hanya duduk diam dan minta Tuhan yang bertindak. Minta Tuhan yang memegang dan menuntun tangan kita. Tapi apakah kita telah mengulurkan tangan kita untuk menjangkau tangan Tuhan? Apakah kita beriman bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita? Bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita, anak-anaknya yang percaya kepadanya. Seringkali kita malah tidak merecognize kehadiran Allah di samping kita, bahkan di dalam hati kita. Melewati masa-masa pembuangan yang tidak enak, mari kita pegang janji Tuhan. Dan jangan lupa untuk terus mencari, terus berseru, dan terus berdoa kepadanya. Karena Tuhan akan memberi kita menemukan Dia. Janji yang diberikan kepada orang Yehuda ini menghasilkan pemulihan untuk keadaan mereka. Tuhan akan mengumpulkan mereka dari segala tempat di mana mereka telah dicerai-beraikan dan dikembalikan ke tanah Israel, yaitu tanah perjanjian. Mari saya ajak Bapak Ibu dan juga saya sendiri untuk mengaplikasikan perintah Tuhan di ayat ke-12 sampai 14 ini. Masa pembuangan 70 tahun adalah masa yang panjang. Bagaimana orang-orang dari 3 generasi bisa berpegang teguh kepada janji Tuhan? Saya percaya orang Yehuda melakukan perintah Tuhan yang terdapat di Ulangan pasal yang ke-11 ayat 18-21 yang mengatakan demikian. "Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini di dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi." Dengan demikian, anak cucu mereka tahu dan mengerti janji-janji yang Tuhan berikan kepada orang tua dan nenek moyang mereka. Dan dengan demikian, sampai anak cucu mereka tetap berpegang teguh pada janji Tuhan ini. Apakah kita, saudara dan saya, telah mengajarkan dan membicarakan
firman Tuhan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita? Atau apakah kita tergerak untuk menyampaikan firman Tuhan ini kepada generasi berikutnya? Jika Tuhan memberikan talenta mengajar kepada saudara, maka saudara dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini kepada anak-anak sekolah minggu atau youth. Jangan biarkan firman Tuhan ini berhenti sampai generasi kita saja. Teruskan ke generasi berikutnya. Saudara bisa menghubungi Pastor John jika tergerak untuk melayani anak-anak dan kaum muda. Bapak Ibu, jika dari awal renungan ini kita berfokus pada orang-orang yang ada di pembuangan. Mari kita baca apa yang terjadi kepada orang Yehuda yang tidak ikut ke dalam pembuangan. Ini terdapat di Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-16 sampai ke-19 yang mengatakan, "Sungguh, beginilah firman Tuhan tentang raja yang duduk di atas takhta Daud dan tentang seluruh rakyat yang diam di kota ini, yaitu saudara-saudaramu yang tidak keluar beserta kamu ke dalam pembuangan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan mengirim pedang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka. Dan aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk, dan demikian jeleknya sehingga tidak dapat dimakan. Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Dan aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi kutuk, kedahsyatan, suitan, dan aib di antara segala bangsa kemana mereka kucerai-beraikan, sebagai ganjaran bahwa mereka tidak mendengarkan perkataanku. Demikianlah firman Tuhan yang telah kusampaikan kepada mereka terus-menerus dengan perantaraan hamba-hambaku, yaitu para nabi. Tapi kamu tidak mendengarkannya. Demikianlah firman Tuhan." Jadi, mereka yang tetap tinggal di Yerusalem malah dihukum oleh Tuhan karena mereka tidak mendengarkan perintah Tuhan. Jika kita tidak mengikuti perintah Tuhan untuk menjalani masa pembuangan, mungkin Tuhan malah menghukum kita. Sebaliknya, orang-orang Yehuda yang berada di dalam pembuangan tetap dipelihara oleh Tuhan, dan Tuhan menepati janji dan firman-Nya. Bapak Ibu, rencana Tuhan tidak selalu sama dengan rencana kita. Tapi percayalah bahwa rencana Tuhan selalu yang terindah untuk kebaikan kita. Kita sering bertanya apa rencana Tuhan dalam hidup kita, terutama saat kita sedang menghadapi masalah atau kesusahan. Dan kebanyakan kita tidak langsung mendapatkan jawabannya. Walaupun sulit untuk melihat masa depan yang Tuhan janjikan di dalam pergumulan kita saat ini, tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita sampai semua ini berakhir. Tuhan akan membereskannya dan akan memberi kita damai sejahtera saat kita menjalaninya. Mengucap syukur dan berterima kasihlah kepada Tuhan untuk kasih-Nya, walaupun saat ini kita diliputi oleh keraguan dan ketakutan. Minta Tuhan memenuhi kita dengan damai sejahtera dan harapan-Nya. Mari kita simpulkan renungan malam ini bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Yang pertama, masa pembuangan yang kita alami adalah bagian dari rencana Tuhan. Jangan menolak masa pembuangan ini, karena bisa berakibat yang lebih buruk buat kita. Yang kedua, meskipun pembuangan terjadi karena ketidaktaatan kita, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Yang ketiga, tetap mencari dan berseru pada Tuhan saat dalam masa pembuangan. Yang keempat, Tuhan pada waktunya dan sesuai rencananya akan memulihkan keadaan kita. Jadi, tetaplah setia dan taati perintah Tuhan waktu kita menunggu saat pemulihan itu. Dan yang kelima, yang terakhir, teruskan janji-janji dan kebenaran firman Tuhan ini kepada generasi berikutnya. Bapak Ibu, saya berharap kita telah belajar kebenaran baru dari Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 ini. Bahwa Tuhan bukan hanya merancangkan masa depan yang penuh harapan buat kita, tapi Tuhan sangat mengasihi kita. Walaupun kita layak mendapat hukuman karena kesalahan kita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia akan memulihkan keadaan kita. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib adalah bukti terbesar dari kasih Tuhan kepada manusia. Dosa kita telah ditutupi dan telah dihapus oleh darah Kristus. Dan hubungan manusia dengan Allah telah dipulihkan. Mari kita berdoa untuk menutup renungan malam ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu malam ini. Roh Kudus, tolong menteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Saat kami sedang mengalami masa pembuangan, kuatkan dan teguhkan iman kami ya Tuhan. Bahwa pemulihan Tuhan sudah sediakan. Kami percaya ya Tuhan, bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati.